Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Baik. Ya, untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan membaca doa untuk KM. Farhan, silakan pimpin doa teman-temannya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mengawali kegiatan, Bapak absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Untuk yang hadir, silakan angkat tangan kalian. Ya, nah. Adinda Ayu, Ahmad Nurain, Aldo Irganda, Dipani, sakit. Elais, sakit juga. Sakit atau izin? Izin. Farhan, Dina Dwi Apriliani, Juanda, Muhammad Arbi, Muhammad Iqbal, Muhammad Irfan, Ratu Putri, Teja Maulana, Natasha, Milin Luciana. Ya, berarti yang tidak hadir di kelas ini 2 orang, Divani dengan Elais. Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data berbentuk min. Ya, sebelum membahas ukuran pemusatan data, Bapak tanya dulu untuk mengingat materi yang sebelumnya. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang penyajian data. Ya, kalian sudah belajar penyajian data. Yang sudah kalian pelajari penyajian data ada berapa bentuk? Angkat tangan. Ada berapa bentuk yang sudah kalian pelajari penyajian data? Yang pertama, oh itu bukan, itu langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Penyajian data. Diagram. Ada berapa? Ada berapa? Bang? 3. Ada 3. Sebutkan. Teja. 1. Modus. Itu bukan. Itu pemusatan data. Itu maksudnya materi hari ini bukan. Penyajian data. Penyajian data itu ada 3. Yang pertama tabel distribusi frekuensi. Yang kedua diagram histogram. Yang ketiga diagram Mogiv. Nah, ini penyajian data maksudnya. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Adinda atau Aldo itu untuk langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang tadi Bapak tanyakan adalah bentuk penyajian data. Penyajian data ada 3, ada tabel distribusi frekuensi, diagram histogram, dan diagram Mogiv. Nah, tabel distribusi frekuensi ada berapa kolom? Ada 2 kolom. Apa saja isinya? Kelas, satu laginya frekuensi. Ya, di kelas tersebut misalkan contoh 60 sampai dengan 64. Ya, 60 sampai dengan 64. Yang disebut batas bawah berapa? 60. Batas atas 64. Kalau mencari nilai tengah, masih nggak nyari nilai tengah kemarin? Batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kalau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 itu untuk mencari panjang kelas. Ya. Nah, untuk hari ini dari data yang disajikan itu tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Tujuannya kalian mencari nilai pengganti dari penyajian data tersebut. Jadi kalian cari nilai tunggal. Nah, makanya ada istilah ukuran pemusatan data. Data tersebut itu memusat kemana? Itu ada 3. Ada yang berbentuk rata-rata atau min,
terus ada median tadi yang disebutkan oleh Teja, dan terakhir adalah modus. Nah, untuk hari ini kita belajar bentuk means-nya dulu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PKK, peserta didik dapat yang pertama menentukan nilai means dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, yang kedua menentukan nilai means dari diagram histogram, yang ketiga menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai means. Jadi semuanya berkaitan untuk mencari nilai mean atau nilai rata-rata dari bentuk data yang diberikan. Data yang di sini diberikannya data per kelompok, terdiri dari apa? Tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Untuk objek nanti kita masuk ke materi pengayaan. Jadi Bapak memfokuskan hanya di tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram saja. Ya, untuk materi selanjutnya silakan perhatikan video pembelajaran berikut. Nah, jadi silakan kalian catat informasi-informasi yang penting dari video berikut ini. Secara umum, mean dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, Fi Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, Fi. Keterangannya, X bar adalah mean atau rangkaan, Xi adalah nilai tengah kelas interval I. Itu cara mencarinya. Xi sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Ini untuk mencari nilai tengah pada kelas interval. Terus sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, Fi itu sama dengan N atau ukuran data. Ya, lanjut contoh soal. Tentukan nilai mean dari tabel berikut. Diketahui tabel distribusi frekuensi interval yang pertama 16 sampai dengan 27, frekuensinya 2, sampai dengan kelas yang terakhir 88 sampai dengan 99, frekuensinya 2. Kita jawab. Kita ubah bentuk tabelnya menjadi interval, frekuensi, nilai tengah dari kelas interval, dan perkalian Fi Xi. Ya, nilai tengah sendiri itu untuk kelas pertama didapat 21,5. Caranya, nilai tengah itu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kenapa? Karena interval ini diketahuinya batas atas dan batas bawah, di mana batas bawah 16 untuk kelas yang pertama, batas atasnya 27. Berarti untuk nilai tengah kelas yang pertama adalah 16 ditambah 27, berarti nanti didapat Xi sama dengan X1 sama dengan 21,5. Dengan cara yang sama juga kita cari untuk kelas yang kedua. Ini berarti untuk kelas yang kedua batas bawahnya 28, batas atasnya 39. Berarti X2 itu sama dengan 28 ditambah 39 dibagi 2. Berarti nanti didapat S2 nya 33,5. Ya, di sini dapat 33,5. Ya, Fi Xi itu adalah perkalian frekuensi dengan nilai tengah kelas interval kelas. Nilai tengahnya 2,5, Fi nya 2. Berarti Fi Xi untuk kelas yang pertama itu 43. Untuk kelas yang kedua berarti 5 dikali 33,5 itu dapat 167,5. Dengan cara yang sama kita kalikan sampai dengan kelas yang terakhir. Ya, nanti didapat untuk seperti ini. Terus kita jumlahkan. Untuk frekuensinya didapat 50, sedangkan Fi Xi nya itu didapat 2887. Yang kita di sini adalah nilai mean, berarti X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, Fi Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, Fi. Nanti kita tinggal substitusikan. Nilai ini didapat dari jumlah Fi Xi yaitu 287, berarti 287 dibagi jumlah total frekuensi 50, berarti 2807 dibagi 50, berarti rata-ratanya adalah
57,74. Ya, jadi rata-rata untuk tabel distribusi ini adalah 57,74. Bagaimana? Jelas? Ya, kita bahas contoh yang kedua untuk nilai-nilai data berkelompok. Tentukan nilai-nilai dari diagram berikut. Ya, ini diketahui diagram histogram. Ya, kita diminta untuk mencari nilai-nilainya. Nah, sama seperti tadi juga diagram histogram ini kita buat menjadi tabel. Ya, di sini batang yang pertama intervalnya 9,5 sampai dengan 14,5. Otomatis kelas yang pertama intervalnya 9,5 sampai dengan 14,5. Frekuensinya lihat dari tinggi batangnya. Tinggi batangnya 4, berarti frekuensinya 4. Kelas yang berikutnya 14,5 sampai dengan 19,5. Berarti intervalnya 14,5 sampai dengan 19,5. Dengan frekuensinya lihat tinggi batangnya di sini 8, berarti frekuensinya 8. Terus kita cari sampai dengan kelas terakhir yaitu 39,5 sampai dengan 44,5 dengan tinggi 2, berarti frekuensinya 2. Kita jumlahkan nanti dapat nilainya 40. Nah, setelah itu kita cari nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Untuk kelas yang pertama nilai tengahnya 12. Dari mana 12? Ya, ini perhitungannya. XI sama dengan TB ditambah TA dibagi 2. Kenapa di sini bukan menggunakan BB ditambah BA dibagi 2? Karena pada interval kelasnya ini diketahuinya tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, maka di sininya XI-nya juga TB ditambah TA dibagi 2. Untuk kelas yang pertama TB-nya 9,5, kelas yang kedua TB-nya 14. Kelas yang pertama TB-nya 9,5 dan TA-nya 14,5. Maka di sini 9,5 ditambah 14,5 dibagi 2. Berarti nanti dapat XI sama dengan 12. Berarti nilai tengah untuk kelas yang pertama adalah 12. Terus kita cari lagi untuk kelas yang kedua itu nilainya 17. Dari mana? Sama seperti juga rumusnya. Berarti X2 sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, berarti 14,5 ditambah 19,5 dibagi 2, berarti X2 sama dengan 17. Berarti XI untuk kelas yang kedua itu nilainya 17. Dengan cara yang sama, kalau sudah ketemu XI-nya, sekarang kita kalikan XI ini dengan FI-nya, berarti 4 dikali 12 itu hasilnya 48. 8 dikali 17 itu hasilnya 136. Terus kita cari sampai dengan kelas yang terakhir, ya. Itu untuk kelas yang kedua nilai tengahnya 22, kelas yang keempat 27 sampai dengan kelas yang ke-7 42. Hasil kali frekuensinya 10 dikali 27 berarti 270, 6 dikali 32 berarti 192, 1 dikali 37 berarti 37, 2 dikali 42 berarti 84. Terus kita jumlahkan itu didapat 965. Nah, kalau sudah komplit seperti ini baru kita mencari nilai rata-ratanya atau nilai nilainya. Jadi nanti tinggal substitusikan NEAN sama dengan 965 dibagi dengan 40 berarti NEAN sama dengan 24,125. Rata-rata untuk diagram histogram ini itu adalah 24,125. Ya, untuk diagram histogram jelas? Ya, bagaimana penjelasan yang diberikan? Jelas? Ya, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan berkumpul aja, cari bangku yang kira-kira nyaman, diatur aja. Ya, ini kalau enggak, ini kelompok 4 ke belakang, kelompok kedua ke depan, jadi sampling tuh, biar ada fleksibilitasnya. Jadi tumpuk aja bangkunya, biasanya.
Pilih. Ya. Ya, silakan dilihat dulu. Barangkali ada yang tidak jelas dari LKPD-nya. Jadi silakan kalian berdiskusi tentang LKPD yang diberikan oleh Bapak. Ya, dibuka LKPD-nya. Dibuka dulu. Barangkali ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Nah, ya silakan kalian berdiskusi, waktunya 20 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut.
LKPD-nya bisa dilepas staples-nya, barangkali mau dibagi tugasnya, boleh. Ini ada kesalahan nih, nah, yang nomor 3 kan, ini salah cetak. Ini kemarin baru, yang mulai masih di titik kalau itu di titik kalau jauh itu. Ya untuk yang nomor 3 dicek LKPD nomor 3. Di sana ada penulisan TB itu salah cetak. Harusnya di sana pakai intervalnya untuk yang X1 itu 50 sampai dengan 69, jadi silakan diganti. Ya. Di LKPD nomor 3 itu ada kesalahan. Di nomor 3 itu kan soalnya intervalnya kelas pertama dari 50 sampai dengan 59. Di sana tercetaknya 32 sampai dengan 30. Itu salah. Yang X1. Nah, X1 itu harusnya 50 ditambah 59. Ya, baru saya cek tadi. Silakan diperbaiki.
beda itu lihat tadi
kelompoknya Irfan Biasakan nilai desimalnya menggunakan dua angka di belakang koma. Nah, jadi kalau misalkan bilangan desimalnya banyak, gunakan dua angka di belakang koma. Mau udah? Silakan di Yang waktunya 3 menit lagi. Nih 3 menit lagi. Kita nyampe waktu doang aja buat diskusi. Nomor 3
itu mau bukan mencari rata-rata tapi mencari 2 orang. Jadi karena rata-rata 1 orang nih. Nah ternyata yang baru ulangan itu hanya 38. 2 orang itu belum mana. Data yang ditampilkan itu adalah data 38 orang. Nah bagaimana caranya supaya nilai rata-rata satu kelas itu adalah 70 5,75. Tentukan nilai 2 orang ini berapa. Jadi bukan mencari rata-rata dari itu sudah, tapi mencari nilai 2 orang ini supaya rata-ratanya 77,25. Nah maksud 70 ini adalah nilai rata-rata dari nilai 50 orang. Nanti frekuensi isinya sempat nanti nilai orang pertama dan nilai orang kedua ini langsung kita lihat satu yang variabel apa dengan A B dan isinya 2 tambah A tambah B. Ini kan satu nilainya. Nah ini nilai A B. Jadi nanti A-nya itu ketahuan kalau di kelas mana. Kalau dua-duanya harus di kelas pertama supaya nilai jadi kami nomor 3 selesai. Baca dulu soal nomor 3. Coba dibaca secara santai, jangan buru-buru. Nomor 3 dibaca dulu. Nomor 3 selesai. Nomor 3 itu bicara adalah nilai 2 orang itu. Bukan nilai rata-rata nilai rata-rata sudah ada. Baca dulu soalnya.
dicek. Kalau ini beda soalnya dengan online.
Cari waktunya. Kamu bang, mau lihat bang? Berapa yang kemungkinannya bang? Kalau selesai di foto kirim ke WA saya. Bisa nggak siswanya dalam satu kelas? Nggak, itu sudah Yo, yang sudah silakan dikirim tugasnya. Dikirim di WA-nya Bapak ya. Nanti saya tampilkan dan perwakilan dari kalian untuk menjelaskan masing-masing hasilnya. Ini yang sudah masuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya boleh silakan di. Ayo kelompok kedua, 3 hasilnya dikirim. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Di foto yang lembar kerjanya aja, nggak usah dari halaman pertama ya. Ya, silakan dikirimkan. Kelompok 1 mau jelaskan nomor berapa? 3. Nomor 3 esai. Nah, berarti terakhir ya.
Yang kelompok 2 Juanda, Gina, Putri. Kelompok 3 Ardi, Irfan. Difoto tugasnya, kirimkan ke saya. Ini yang kucing siapa? Ngomong berapa yang kucing? Oh, Pak juga, belum tiga. Oh, iya. Kelompok kucing. Ya, nggak tahu pokoknya kucing. Kalau Omar kan lihat fotonya. Nah, apa bakalan saya tampilkan kok ya, aman ya. Baik, kamu jomblo jangan kerja sama aja ya. Baik untuk orang jomblo. Kelompok 3, coba jelaskan langkah-langkah penyelesaian yang tadi sudah kalian diskusikan. Kemudian, boleh coba lagi. Langkah-langkah dalam menentukan nilai. Kenali dulu namanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Ilham ya akan menjawab nomor 2. Soalnya adalah tulisan langkah-langkah dalam menentukan nilai min dari data berkelompok. Yang pertama, untuk mempermudah, buatlah tabel pembantu yang berisi 3 kolom, yaitu FI, FI, dan FI kali FI. Yang kedua, kemudian tentukan nilai median atau FI-nya, FI setiap kelasnya dengan rumus FI sama dengan DA batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Lalu masukkan nilai frekuensi atau FI setiap kelasnya di tabel. Setelah itu jumlahkan nilai frekuensi seluruh kelas. Selanjutnya kalikan jumlah nilai seluruh frekuensi atau FI dengan jumlah seluruh nilai medianya atau FI. Terakhir masukkan nilainya ke rumus F bar atau min sama dengan sigma FI kali FI dibagi sigma FI. Ya, itu penjelasan dari kelompok 2. Ada yang mau kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Ya, lengkap langkah-langkahnya. Udah, setuju dengan jawabannya? Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok kedua. Siapa perwakilannya? Oh, kemarin Gina, sekarang masih Gina lagi, ganti yang lain. Yang nomor 1 katanya? Iya, tadi kan kita nomor 2 ya? Iya. Jadi kelompok tadi kan diminta nomor 3 karena mengumpulkan utama. Nomor 3, nomor 2, ya ini tertulis nomor 1. Astagfirullahaladzim. Yang ambilannya X coret atas ya. Ya, mulai penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan
SD Negeri Terusan 3 melakukan pengukuran berat badan pada siswa kelas 5. Hasil pengukuran tersebut ditampilkan pada tabel distribusi berikut. Seperti ini tabelnya. Berdasarkan hasil pengukuran berat badan tersebut, berapakah rata-rata berat badan siswa kelas 5 SDN Terusan 3? Yang pertama, yang paling mudah dulu yaitu memasukkan nilai frekuensinya, karena di tabel sudah ada, jadi tinggal menulis lagi. Yang kedua adalah menentukan nilai tengah atau XI dengan rumus X1 sama dengan BA ditambah BB per 2. BA adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Enggaknya BB. Batas atasnya adalah 32, batas bawahnya 30 dibagi 2, yaitu 62 dibagi 2, hasilnya adalah 31. Untuk mencari X2 nya sama rumusnya, tinggal memasukkan nilai batas atas dan batas bawahnya dan menemukan hasil 34. Lakukan seterusnya hingga ke bawah. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai FI dikali SI. Nilai FI nya adalah 7 dikali dengan 31, yaitu hasilnya 217, dan terus ke bawahnya. Dan diketahui sigma FI dikali XI, yaitu jumlahnya hasilnya 1471, dan sigma FI nya adalah 40 dijumlahkan. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai X bar, yaitu dengan rumus sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yaitu nilai dari sigma FI dikali nilai sigma FI dikali XI yaitu 1471 dibagi nilai sigma FI yaitu 40. 1471 dibagi dengan 40 hasilnya 36,77. Sama jawabannya ya? Ada mau komplain dengan jawabannya kelompok 2? Barangkali mau bertanya atau menanggapi jawaban dari kelompok kedua? Ya, itu penjelasan kelompok kedua. Kita tepuk tangan. Berikutnya kelompok keempat. Nah, ganti dulu slide-nya. Ganti kelompok 4. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Syana dari kelompok 4 akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu soalnya begini. Berikut ini diagram hasil pengukuran tinggi badan 60 siswa kelas 8 SMPN 1 Sindang adalah sebagai berapa rata-rata tinggi badan siswa kelas 8 SMPN 1 Sindang? Jawab. Yang pertama, kita buat tabel yang isinya ada nilai titik tengah, nilai frekuensi, dan hasil kali dari frekuensi dan nilai titik tengah. Kita substitusikan frekuensinya dari tabel di atas, yaitu tergantung dari panjang batang. Contohnya frekuensi 1 ini nilainya yaitu 2. Kita masukkan ke sini 2. Terus tabel batang kedua itu frekuensinya itu sama dengan 7. Kita masukkan juga sama dengan 7 terus sampai batang terakhir. Kemudian kita tentukan titik tengah yang dari X1 sama dengan tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2, yaitu 89,5 ditambah 94,5 dibagi 2, hasilnya 89,5 ditambah 94,5 yaitu
184 dibagi 2 sampai dengan 92. Kita masukkan nilainya ke XI yang untuk data pertama. Kemudian yang X2 kita cari dengan cara titik atas ditambah tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2, yaitu 94,5 ditambah 99,5 dibagi 2, hasilnya 97. Atau kita juga bisa menentukan dengan cara menentukan beda dari X1 dan X2. Kemudian contohnya kita mencari X3. Nah, selisih atau beda dari X1 dan X2 yaitu 5, kita tinggal tambahkan X2 yaitu 97 ditambah 5 sama dengan 100. Kemudian diketahui sigma Fi dikali Xi sama dengan 6.360, yaitu dari jumlah semua jumlah dari hasil Fi dikali Xi data pertama sampai data terakhir, hasilnya 6.360. Kemudian hasil dari jumlah dari Fi atau frekuensi yaitu dari 2 ditambah 7 tambah 20 sampai dengan 3, itu hasilnya 60. Kemudian kita masukkan rumusnya X bar, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita substitusikan nilainya. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi yaitu 6.360 dan sigma Fi nya yaitu 60. Jadi X bar sama dengan 6.360 dibagi 60 sama dengan 106. Ya, itu penjelasan dari kelompok keempat. Ada yang berbeda jawabannya dengan jawaban kelompok kalian? Sama. Ada yang mau menanggapi? Ada. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir kelompok pertama. Balik Pak, jelasinnya Pak. Nomor 3 itu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, saya dari kelompok 1. Saya akan jawab soal nomor 3 dari 3 esai. Soalnya pada ulangan harian matematika siswa kelas 12 IPA 6 dari 40 siswa, hanya 38 siswa yang mengikuti ulangan tersebut. Dan Pak Rohman menampilkan hasil ulangan tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berikut tabel hasil ulangan kelas 12 IPA 6. Nah, jadi pada soal nomor 3 ini ada 2 orang yang belum mengikuti ulangan. Nah, terus agar rata-rata nilai kelas 12 IPA 6 adalah 75,75, maka kedua siswa yang belum mengikuti ujian harus mendapatkan nilai pada rentang sekian dan sekian. Nah, maksudnya di soal ini tadi Iqbal benar bahwa menjelaskan bahwa tabel itu bukan tabel untuk 40 orang, tapi tabel untuk 38 dulu. Ya, ingat di konsep kalian tabel itu tabel untuk 38. Otomatis kita mau nyari 2 orang ini ada di kelas mana. Bukan berapa nilainya, tapi ada di kelas mana, supaya nilai rata-rata kelas 12 IPA 6 itu 75,75. Ya, jadi ketika menyelesaikan soal ini, kamu misalkan dulu siswa yang belum mengikuti ulangannya dengan variabel baru, bisa X, Y, bisa A, B, dan sebagainya. Lanjut Bang. Nah, lalu kita menentukan titik tengah sama frekuensi dari tabel yang tabel siswa yang udah mengikuti ulangan tersebut. Nah, untuk XI sendiri yaitu titik tengah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya 59 dan batas bawahnya 50 dibagi 2, hasilnya 109 dibagi 2 sama dengan 54,5. Nah, untuk X2 nya sendiri batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Untuk batas atasnya 69 ditambah batas bawahnya 60 kemudian dibagi 2, yaitu 129 dibagi 2 sama dengan 64,5. Nah, untuk X3 dan X4 dan X5 kita hanya menggunakan kelipatan saja, yaitu kelipatan 10 antara kelipatan 10. Misal X3 itu X2 ditambah 10
sama dengan 74,5. Pada tabel ini kita hanya mengetahui FI/SI siswa yang mengikuti ulangan hanya 38. Nah, kita lalu harus mencari rentang nilai antara siswa 1 dan siswa 2. Langsung saja kita masukkan ke rumus X bar sama dengan sigma FI dikali SI dibagi sigma FI. Untuk X bar sendiri atau minyak harus 75,75. Terus sigma FIS nya sendiri yaitu 2 untuk FISI yang 38 siswa yaitu 2881 ditambah C. Nah, yang C sendiri itu rentang nilai siswa 1 dan siswa kedua. Pemisalan itu kan? Pemisalan untuk siswa 1 dan siswa kedua. Nah, 40 sendiri itu jumlah total atau jumlah seluruh siswa kelas 12 IPA 6. Lalu kita pindah ruaskan 40 ini ke 75,5 sehingga didapat 2881 ditambah C sama dengan 75,75 dikali 40. 2881 ditambah C sama dengan 3030. Terus C sama dengan 3030 dikurangi 2881 hasilnya 149. Nah, 149 ini jumlah nilai antara siswa 1 dengan siswa 2. Karena jumlah nilai kedua siswa tersebut 149 dan jika di rata-rata yaitu 74,5 dan nilai tersebut sama dengan nilai rata-rata dari kelas ketiga dengan nilai 70 sampai 79, maka rentang nilai anak nilai kedua anak tersebut berada di rentang 70 sampai 79. Jadi kedua anak itu ada pada kelas ketiga itu nilainya 70 sampai 79. ya, 70 sampai dengan 79. Ada yang lain? Ada kemungkinan yang lain? Ini kemungkinan dari kelompok pertama, kedua anak tersebut terletak pada kelas yang sama, yaitu pada kelas 70 sampai dengan 79. Ya, kelompok kedua, Gina, ada yang lain? Kemungkinan siswa 1 masuk ke kelas 50 sampai 59, siswa kedua masuk ke kelas 90 sampai 99. Kenapa? Karena batas titik tengah karena titik tengah ditambah titik tengah pertama sama titik tengah terakhir ditambah jumlahnya 149. Taruh, ulangi lagi tadi. Kemungkinan yang kedua terletak pada kelas siswanya terletak pada kelas yang pertama dan kelas terakhir, yaitu pada interval 50 sampai dengan 69 dan 90 sampai 99. nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hasil dari titik tengah kelas 1 sampai kelas 5 Bukan sampai dan kelas dan 5. kelas 5 jumlahnya 149. Ya, jadi kemungkinan besar tersebut ada kemungkinannya bisa terjadi ya. Selain kemungkinan itu ada kemungkinan yang lain? Ada. Apalagi teorinya? Siswa 1 masuk ke 60 sampai 69 dan siswa kedua masuk ke kelas 80 sampai 89. Kenapa? Iya kan, alasannya kan kenapa bisa seperti itu? Iya, yang ditanya di sini kan argumen. Jadi alasan argumen tersebut dimunculkan itu apa? Kenapa bisa membuat kesimpulan bahwa siswa pertama di kelas kedua, siswa kedua di kelas ketiga, kelas 4? Karena titik tengah kedua sama dan titik tengah keempat hasilnya 149. Ya, santai aja jangan grogi. Benar.
argumennya benar tapi agak susah menjelaskannya. Ya, penjelasan dari Gina tepat. Tadi jawaban dari kelompok 1 dari perwakilannya Iqbal itu belum lengkap. Jadi ada kemungkinan lagi yang lain. Kalau Iqbal itu kan membuat bahwa kedua siswa tersebut ada pada kelas ketiga dengan nilai tengah 75,5 karena ketika dijumlahkan hasilnya 149. Ternyata 149 ini ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya tadi kata kelompok 2 yang diwakilkan oleh Gina ada pada kelas pertama, siswa yang pertama, siswa yang keduanya ada pada kelas ke-5. Karena apa? Karena ketika nilai tengah dari kelas pertama ditambah dengan nilai tengah dari kelas kedua itu hasilnya sama 149,5. Atau beri aplaus dulu buat Iqbal, barangkali beri itu namanya. Gini, saya jelaskan dulu ya, sebelum lanjut. Nih, yang dicari di sini itu kita tidak menggunakan nilai asli dari siswa tersebut. Ya, semuanya ketika kita menyelesaikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu nilai pengganti semua. Kelas pertama diganti dengan nilai tengahnya berapa, kelas kedua diganti dengan nilai tengahnya berapa. Kita nggak tahu setiap anak di kelas tersebut nilainya berapa. Tapi yang kita tahu adalah nilai penggantinya. Paham dulu di sini nih ya maksudnya. Jadi kalau misalkan ada interval 50 sampai dengan 59 dengan interval berapa tadi frekuensinya? Misalkan 3, itu kita tidak tahu 3 orang ini nilainya berapa. Tapi yang jelas 3 orang ini ada kemungkinan nilai penggantinya adalah 54,5. Ketiga-tiganya diganti dengan 54,5. Ya, jadi kalau kita berbicaranya data kelompok maksudnya seperti ini. Otomatis ketika kita mau nyari nilai rata-rata dari soal nomor 3 ini, ya, kita nih ada 2 orang X dan 2 orang Y. Karena X, Y itu kita tidak menganggap nilai asli, nilai pengganti, otomatis dia diambil dari apa? Nilai tengah. Jadi kedua-duanya nilai tengah dari kelas yang mereka masuki. Jadi kalau misalkan X yang ada di kelas yang pertama, otomatis nilai penggantinya 54,5. Di kelas yang kedua, berarti nilai X-nya 64,5. Itu dengan sendirinya ya, otomatis. Ya, di sini kalian sudah hitung ternyata supaya menghasilkan rata-rata 77,5 X dan Y itu harus 149. Nah, 149 ini kita cari kemungkinannya. Nah, kemungkinannya bisa aja 148 ditambah 1, sama kan? Cuma di sini X dan Y itu harus dari nilai tengah. Jadi disederhanakan atau dibatasi kemungkinannya. Jadi pilihannya itu hanya nilai tengah yang diketahui di soal. Berarti 148 dan 1 ini nggak mungkin karena bukan nilai tengah kan. Kemungkinan yang pertama apa? Tadi dari kelompok 1 74,5 dengan 74,5. Karena apa? 74,5 itu nilai tengah dari kelas ketiga. Berarti kan bisa kan? Coba lagi dengan 54,5 ternyata bisa dengan catatan siswa yang keduanya harus 94,5. Terus lagi coba lagi misalkan dengan kelas yang kedua 64,5 bisa juga dengan catatan di sininya harus 84,5. Jadi kemungkinannya ada 3. Pertama, kedua-duanya ada pada rentang kelas yang ketiga. 1. Kedua, satu siswa masuk di kelas pertama, siswa berikutnya siswa pertama masuk di kelas kedua, siswa satu laginya ini ya saudara. Siswa pertama masuk di kelas yang pertama, siswa yang kedua masuk di kelas terakhir. Nah, terus yang ini berarti siswa pertama harus masuk di kelas kedua, siswa satu laginya harus masuk di kelas keempat. Itu maksudnya di soal ini. Ya, supaya nilai rata-ratanya 77,5. Ya, beri applause untuk semuanya. Nah, silakan balik lagi tempat duduknya seperti semula. Balik lagi kita ya, ini
Waktunya hanya 1 A, waktunya hanya 5 menit, saya dihitungkan ke belakang. Boleh menggunakan kalkulator. Boleh Pak? Ya, ke belakang. Ayo, Farhan. Anda mau Adi udah ya, lanjut sama Farhan. Belakang dulu. Waktunya 5 menit. Sekarang tanggal 4 bulan Desember. November. Tabelnya ada 3 kolom aja, ada XI, FI, dan XI kali FI ya. Ada di grafi yang penting jelas.
Nggak usah disamakan. Ini udah selesai ngomongin. Mas Elin, ngomongin ini. Kalau tanya makan, ayo naik dikumpulkan, parung lagi. Tejo. Ahmad Nur Ain. Disimpan aja, disimpan. Nanti di fotokopi dibagikan ke kalian. Ya, waktu habis dikumpulkan. Farhan. Farhan. Dikumpulkan. Ahmad Nur Ain. Ayo, dikumpulkan waktunya habis. 3 2 1 kumpulin. Ahmad Nur Ain. Ya, ini pengganti nilai tugas kalian di pertemuan kali ini. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang modus, ya, pemusatan data yang bentuk yang kedua yaitu bentuk modus. Silakan kalian baca di rumah tentang materinya, dibaca aja dulu. Materinya ada di kelas 8 untuk data tunggal di SMP, itu sudah dibahas kelas modus. Silakan kalian baca-baca. Nanti informasi literasi bacaannya nanti Bapak share di Google Classroom kalian. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri pembelajaran kali ini, tapi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak mohon
keluar.